Perkenalkan, nama saya Eni Hikmatin. Saya guru SD Negeri 5, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran ketiga, kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berdoa. Silakan. Bersedia. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat. Mulai berdoa. Semoga doa kita itu tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah sehat walafiat kita semuanya ya. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, untuk menambah rasa cinta tanah air kita kepada negara kita menyanyikan dulu lagu nasional. Tapi tadi waktu Ibu datang ke sekolah kita ini, kelas 6 yang datang paling awal itu adalah Nabila. Jadi karena Nabila datang paling awal, Ibu minta Nabila untuk memimpin lagu. Silakan Nabila. Yang lain berdiri. Penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya atau beradaptasi. Oke, penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Apalagi selain dari itu? Kalimat tanya. Kalimat tanya. Apa saja itu kalimat tanya? Apa
Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta tepuk semangat. Baik. Kita masuk materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran ketiga, materi kita hari ini yaitu cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu kalimat efektif. Baik, kita masuk pembelajaran kita. Pertama, tujuan pembelajaran kita. Tolong dibaca Arfa. Anak ibu yang paling ganteng. Arfa baca yang pertama ya. Kita mengamati hewan yang ada di sekitar. Peserta didik dapat membuat laporan pengamatan tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan bekerja sama. Oke, terima kasih Bintang. 5. Setelah membaca teks yang berjudul Hina adalah hewan paling pintar di dunia yang ditampilkan melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat merinci informasi penting pada teks menggunakan kalimat efektif yang memuat aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan bekerja sama. Terima kasih Syifa. Kita masuk materi pembelajaran kita ya. Sekarang perhatikan gambar. Lihat. Ada gambar apa saja? Oke, kita ulang dari siapa? Gambar pertama, gambar apa tuh? Siput. Kaki seribu. Ini kura-kura. Ya. Di manakah hewan tersebut biasa kalian temukan? Biasa. Kalau siput biasanya kamu temukan di mana? Di tanaman. Ada lagi? Di tanah. Ya. Ya. Oke. Kalau kaki seribu di mana biasanya ketemunya? Di bawah papan. Di bawah papan-papan, di bawah pohon yang sudah mati. Biasanya pohon pisang. Di bawah Pohon pisang. pisang. Oke. Kalau walang sangit di mana biasanya kamu temukan? Banyak tanaman. Di tanaman. Oke. Di kangkung. Di kangkung. Ya. Oke, terakhir itu ada gambar apa tuh terakhir? Kura-kura. Biasanya di mana ketemu kura-kura? Di air, di selokan, di parit, di sungai, di pantai itu bukan kura-kura ya? Itu penyu. Oke. Lanjut ya. Dari keempat hewan ini yang sebagai contoh saja ya, apakah ada kesamaan cara beradaptasi dari hewan tersebut? Beda. Adalah kura-kura sama-sama sedang cangkang. Oh, pintar sekali ya Nilam. Siput dengan kura-kura sama-sama masuk ke dalam cangkangnya. Oke, kalau di siput itu cangkang, bahasa ilmiahnya kalau ini namanya tempurung yang sangat keras ya. Sama-sama dia berarti ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda cara beradaptasinya. Kalau kaki seribu ini gimana? Menggulung diri. Ya, menggulung diri. Oke, kalau ini pintar sekali ya. Oke, nanti kita pelajari lagi lebih lanjut. Baik. Adaptasi hewan. Kan semuanya sudah tahu apa itu adaptasi. Kemarin kan adaptasi tumbuhan. Jadi adaptasi itu adalah proses penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Kalau adaptasi tumbuhan ya proses penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Jadi kalau adaptasi hewan berarti proses
penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Oke. Semua makhluk hidup melakukan adaptasi, termasuk hewan. Sama seperti pada tumbuhan, adaptasi pada hewan juga ada 3. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Yang ketiga, adaptasi perilaku. Namun yang kita pelajari hari ini adalah adaptasi tingkah laku pada hewan. Oke. Adaptasi tingkah laku. Coba kita lihat, itu gambar hewan apa? Belalang. Belalang. Selalu lihat belalang? Selalu. Gimana biasanya ada belalang? Di rumput, di daun. Oke, kita lihat. Adaptasi apa dia? Itu namanya kamuflase. Apa itu kamuflase? Coba baca, Indah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Oke, intinya begini. Dia supaya tidak mudah dimangsa oleh pemangsanya, jadi dia hinggap di tempat atau daun atau apa saja yang hampir mirip bahkan sama dengan warna tubuhnya. Ya beda ya, bukan dia merubah warna tubuhnya, tetapi dia sengaja menempatkan dirinya di tempat yang sama dengan warna tubuhnya. Itu namanya kamuflase. Kamuflase. Oke. Itu contohnya adalah belalang, belalang sembah dan berbagai macam belalang lainnya. Oke. Kita lihat lagi. Itu gambar apa itu? Itu gambar apa? Bunglon. Itu bunglon ya. Ya, adaptasinya namanya mimikri. Oke, coba dibaca. Suara yang paling keras di sini siapa? Siapa? Rachel. Yang sering nyanyi nih. Ibu suka sama suaranya. Coba Rachel baca. Apa itu mimikri? Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Oke, berbeda ya. Tadi kamuflase hanya menempatkan diri di tempat yang sama dengan warna yang sama. Kalau bunglon, dia bisa merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ditempatinya. Misalnya hari ini dia mau di sini. Tadi asalnya hitam kan? Nah, setelah berada di meja ini nanti dia berwarna coklat enggak? Mau mendekat dengan Shiva misalnya kan? Nah, baju Shiva warna putih, nanti dia bisa berubah berwarna putih. Itulah namanya bunglon. Oke? Bisa beda ya bunglon dengan apa? Mimikri dengan kamuflase. Beda ya? Ya. Kita lanjut. Adaptasi tingkah laku yang selanjutnya itu apa itu? Cicak. Kamu bisa nyanyi cicak-cicak di dinding yuk. 1, 2, 3. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Oke, apa cicak-cicak nih kalau lepas-lepas ekornya apa nih? Itu namanya adaptasi apa? Autotomi. Baca. Siapa ya? Bisa dibaca kira-kira. Perkenalkan dirinya siapa? Siapa? Gigi, tahu nama Gigi. Oke, Gigi. Ayo Gigi, coba baca Gigi.
Ya, selalu kamu lihat cicak melepaskan ekornya? Selalu. Jadi kalau cicak melepaskan ekornya, bagaimana perasaan kamu? Kaget, takut. Jadi mau megang lagi, takut kan? Ya. Jadi belum sempat kita mau menangkapnya, dia sudah lari atau sudah kabur. Jadi itu adalah salah satu cara cicak beradaptasi terhadap lingkungan supaya dia bisa lari dari pemangsanya. Oke, dari beberapa contoh adaptasi yang dilakukan oleh beberapa hewan tersebut, itu adalah salah satu cara yang paling efektif dilakukan hewan untuk mengelabui pemangsanya. Jadi, itu sangat efektif bagi mereka ya. Di dalam bahasa Indonesia juga ada kalimat efektif. Ayo kita pelajari apa itu kalimat efektif. Kelelawar itu adalah Objek. subjek. Mencari itu adalah predicate. Yang dicarinya apa? Makanan ya, berarti objeknya. Malam hari adalah keterangan waktu. Oke, di sini dari sini ngerti? Ibu ulang sekali lagi. Kelelawar itu adalah subjek. Ini predicate. Oke, yang terakhir, bulan mengubah warna kulit untuk melindungi diri. Jadi kalimat efektif itu kalau tidak ada keterangan waktunya atau keterangan ya, tidak ada keterangan juga tidak apa-apa. Minimal dia memiliki subjek dan predicate. Objeknya tidak ada pun masih lumayan, tapi subjek dan predicate itu tidak boleh ditinggalkan. Oke? Sampai di sini mengerti? Mengerti. Ayo kita lihat lagi. Dengan mengamati hewan walang sangit, siput, kaki seribu dan kura-kura, menurut kalian bagaimana cara hewan tersebut beradaptasi dengan lingkungannya? Dan apakah hewan tersebut melindungi diri dengan cara yang sama? Untuk lebih memahami materi pembelajaran kita hari ini, ayo kita melakukan pengamatan kepada beberapa hewan tersebut. Apakah anak ibu udah siap untuk mengamati? Ya. Udah dibawa? Pesan semua? Oke, sekarang silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Coba ya, setiap orang ambil satu. Ibu selesai membagikan LKPD kepada teman-teman yang lainnya. LKPD-nya yang pertama, kegiatan kamu siapkan hewan siput, kaki seribu, walang sangit dan kura-kura yang sudah kalian bawa dari rumah. Sudah dibawa? Sudah. 1, 2, 3, 4. Pas itu 4 kelompok ya. Amatilah keempat hewan tersebut. Tuliskan cara beradaptasi keempat hewan tersebut pada tabel berikut. Ya. Tugas kamu nanti setelah ini kamu ambil 1 ekor. Sabar, belum ya sayang ya. Oke. Ada lidi ataupun kayu yang sudah disediakan. Nanti jangan dipegang pakai tangan. Ya, kita kan tak tahu, tak ada racunnya, tak ada apanya. Jadi sebelum ada rangsangan, bagaimana bentuk hewannya? Setelah kamu beri rangsangan, bagaimana bentuknya? Tulis nanti di LKPD ini. Oke? Tapi khusus untuk walang sangit, kamu pegang menggunakan tangan. Kamu pegang, setelah itu kamu cium tangan kamu. Baunya seperti apa walang sangit itu? Itu baru nanti kita tahu bagaimana adaptasi hewan-hewan tersebut. Oke? Tidak semua hewan bisa kamu pegang ya. Jangan sembarangan dipegang. Hati-hati. Oke, setelah itu kamu jawab apakah
jelaskan. Oke, setelah melakukan pengamatan, buatlah karya berupa bagan tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nanti Ibu bagikan kartonnya dan juga peralatan-peralatan lainnya untuk membuat bagan dari hasil pengamatan kamu itu. Nah, terakhir, kamu diminta membaca teks tentang hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Setelah itu, kamu diminta untuk membuat pertanyaan sekaligus jawaban menggunakan kalimat efektif berdasarkan bacaan yang ada di dalam teks, bukan membuat kalimat sendiri. Berdasarkan seperti kemarin membuat pertanyaan sendiri, judulnya lain, pertanyaannya lain. Oke, anak ibu, silahkan ambil hewan-hewan yang sudah kamu bawa, dibawa ke meja saja ya. Ayo, dibawa ke sini, yang lengkap dibawa ke sini. Nah, lihat. Kamu beri rangsangan nanti. Ini kan dia masih ada nih. Nanti kamu beri rangsangan. Sebelum kamu beri rangsangan dia seperti apa, setelah kamu beri rangsangan dia seperti apa. Oke? Walangsani jangan lupa dicium tangannya. Ya. Lalu kamu buat di sini jawabannya seperti apa, hasil pengamatan kamu. Lanjut ya. Silakan Ibu mau lihat kelompok yang lain. Oke. Ini ya, hati-hati ya, memang bau nih semuanya nih. Tidak mengenakan baunya ya, sudah hewan-hewan ini. Oke. Ini ada kura-kura dalam perahu. Coba kamu kasih rangsangan. Itu artinya bagaimana? Setelah kamu beri rangsangan, Dia takut. dia takut. Terus dia masuk ke dalam cangkangnya. Itu salah satu apa? Cara beradaptasi. Oke, pintar sekali ya. Ini kamu apa kan tadi nih? Kok bilang dia buka gitu? Sebelum kamu gini tadi apa tadi? Berjalan-jalan dia tadi. Terus kamu kasih rangsangan dia masuk ke dalam. Oke, kamu lanjut ya. Lanjut dikerjakan. Langsung ditulis apa? Oke, walangsaninya dicium. Jangan lupa. Udah mau busuk. Oke. Lanjut. Yang ini stop. Dia tak punya kura-kura. Pakai. Nah, ini kan baunya amis. Nanti kita kamu amis nanti baunya. Itu apa maksudnya? Takut. Jadi dia cara beradaptasinya masuk ke dalam tempurungnya. Oke. Kelompok yang itu tak lengkap ya, tak punya kura-kura ya. Ya kita pinjamkan boleh? Boleh. Nah, mau? Coba kamu beli rangsangan kura-kuranya. Mari masuk ke dalam dia. Oke. Nah, itu maksudnya apa nih? Kalau dia masuk ke dalam itu sebagai proses apa? Proses beradaptasi. Coba cium nih. Pegang. Busuk baunya. Wow, ya Allah, bau sekali ya. Sekarang silahkan kamu berdiskusi di dalam kelompok ini. Kamu kerjakan ya. Kamu kerjakan dulu. Hewan ini mengapa? Hewan ini mengapa? Ya. Oke? Iya, boleh. Boleh. Kerjakan saja, ya. Silakan dikerjakan. Buat sketsanya dulu. Apa itu? Bahaya ya Allah. Dilap dulu. Buat sini. Dilap.
Halo sayang, lem kok kayak gitu? Pakai tangan. Iyalah sayang, gitu kayak gitu. Oh, taruh di mana? Sebelah mana? Taruh di mana? Letakkan di mana? Oke, lanjut. Sebelah mana kamu mau? Nanti jangan lupa ditulis, bukan sekedar ditampal, ditempel-tempel aja. Ya, kelompok ini berapa nih? Hati. Ayo lanjut kelompok sebelah sini. Bagaimana ini? Apa yang akan terjadi? Oke, ini buat apa ini nak? Cantik sekali ya. Ini gambar pohon cemara. Nanti mau ditulis sama di sini. Sudah. Berdiri salah satu temannya, teman-teman kamu berdiri. Tunjukkan semuanya. Berdiri di situ. Oke, kelompok 4, 3, 2, 1. Bagus semuanya. Oke, silakan duduk. Disimpan baik-baik. Kamu lanjut mengerjakan materi selanjutnya, yaitu membaca tentang haita. Haita adalah hewan yang paling pintar di dunia. Jadi tugas kamu pertama baca. Setelah itu kamu diminta untuk membuat pertanyaan dan sekaligus jawabannya menggunakan aspek apa, di mana, siapa, dan bagaimana. Menggunakan kalimat efektif. Mengerti? Oke, silakan dilanjutkan ya, dilanjut. Ini akan lanjutnya diskusi ya. Kerjanya sama-sama, bukan sendirian. Oke, lanjut. Ayo. Lanjut ya dengan presentasi. Tapi sebelumnya ibu minta meja dan kursinya dirapikan seperti biasa. 1, 2, 3. Oke, waktunya kita presentasi hasil diskusi kamu itu tadi. Untuk pertama, ibu minta kepada kelompok 1. Kelompok 1 adalah, silahkan diwakilkan oleh siapa? Kelompok 1? Nabila dan Khaila. Silahkan ke depan Nabila dan Khaila. Suaranya yang semangat ya. Nama anggota kelompok kami Nabila, Khaila, Intan, dan Alfa. Oke, silakan. Nama hewan sikut. Cara beradaptasi dengan masuk ke dalam cangkang atau bulunya. Kaki 1000. Baik. Bagaimana tanggapan kelompok yang lain? Ini sudah bagus ya. Tampilannya bagus, hasil karyanya bagus. Apakah ada tanggapan untuk kelompok ini? Apakah ada jawaban yang salah atau yang kurang tepat? Bagaimana? Oke, silakan bilang apa tanggapan untuk kelompok 1? Yang nomor 4. Yang nomor 4, apa permasalahannya? Karena siput berukuran sama-sama sedalam cangkangnya. Jadi cara beradaptasi mereka itu sama. Oke, ternyata adaptasi kura-kura dan siput menurut kelompok 2 itu adalah sama. Tapi secara ketelaan memang betul ya. Siput dan kura-kura itu cara beradaptasinya sama, yaitu dengan memasukkan
yaitu adaptasi secara tingkah laku pada hewan adalah pertama boleh ada mimikri, yang kedua kamuflase, yang ketiga autotomi, yang keempat menggulungkan diri, dan ada berbagai macam lagi, tapi kita tadi hanya membahas 4 saja. Selanjutnya ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Memiliki unsur penting, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, menggunakan kaedah bahasa yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata yang tepat. Oke, terima kasih anak ibu. Baik, dari keempat kelompok anak ibu tadi yang tampil, ternyata setelah ibu nilai semuanya, nilai yang paling tinggi itu berada pada kelompok 1. Yang kedua kelompok 2. Yang ketiga kelompok 4. Yang keempat itu kelompok 3. Oke, perwakilan dari kelompok-kelompok yang lain silakan berdiri di sini. Romat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Hadiah nanti dibuka setelah istirahat ya, jangan lupa di sini. Ini surprise. Lanjut belajarnya yang baik ya. Oke, ya semakin semangat anak ibu. Pas sekali ya. Ayo Azra. Oke, terima kasih Azra dan teman-teman. Ayo tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Baik, hanya sedikit saja kurang-kurangnya. Sudah mencapai tujuan pembelajaran, hampir mendekati tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Terima kasih ya anak ibu sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi kesimpulannya, siput dengan cara beradaptasi dengan cara masuk ke dalam cangkang. Kura-kura beradaptasi dengan cara masuk ke dalam tempurung yang keras. Selanjutnya kaki seribu menggulungkan diri. Selain menggulungkan diri, ternyata kaki seribu itu dia punya racun gas hidrogen cyanida. Jadi jangan sembarangan kamu pegang-pegang ya. Oke, yang terakhir apa lagi tadi? Walang sangit. Walang sangit beradaptasi dengan apa tadi? Mengeluarkan bau yang sangat menyengat, baunya busuk. Baik, anak ibu, apakah anak ibu hari ini belajar dengan senang? Pembelajaran yang menyenangkan? Apakah anak ibu suka dengan pengamatan hari ini? Alhamdulillah. Masih ada yang belum dipahami? Alhamdulillah. Kalau sudah mengerti semuanya, sekarang ibu mau bagi soal evaluasi. Jadi soal evaluasi ini dikerjakan masing-masing. Maksudnya dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tadi kan kamu mengerjakannya secara bersama-sama, nanti nilainya terbagi. Oke? Sekarang kamu kerjakan soal evaluasi sebentar saja. Nanti dikumpulkan tepat waktu. Oke, silakan ya. Kerjakan 5 menit saja. Oke, waktunya udah selesai, udah habis. Udah selesai? Udah. Alhamdulillah. Coba per kelompok, satu kelompok kumpulkan. 1, 2, 3, 4, 4 orang yang depan. Ya. Ibu langsung ibu lihat bagaimana hasil kerja kamu hari ini. Oke. Thank you. Terima kasih.
selesai. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ayo kita bernyanyi dulu. Nyanyikan lagu Gelang si Paku Gelang. Semuanya berdiri dengan penuh semangat. Gelang si paku gelang, gelang si rama-rama. Marilah pulang bersama-sama. Marilah pulang bersama-sama. Pembelajaran sudah selesai. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Bersedia. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi. Mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah selamatkanlah kami. Amin. Karena Ibu, jangan lupa belajar di rumah ya. Bantu orang tua. Baik-baik di rumah. Baik. Sebelum pulang, Ibu minta maaf dulu kalau ada salah dan silap selama Ibu mengajar di sini ya. Sampai masuk tadi. Semoga kita berjumpa lagi besok atau juga yang akan datang ya. Bagi anak Ibu yang belum dijemput, jangan pulang sendirian. Ya, kita sangat berbahaya zaman sekarang ini ya. Duduk saja di kantin sekolah atau di taman sekolah kita. Oke, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.